salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Kita lagi di kebun ya, sekarang di kebun pisang lagi ini ya. Jadi teman-teman, kita melanjutkan pembahasan kemarin yang untuk cerita tentang pisang ya. Kita ingatkan petani-petani yang muda, yang tua, yang belum punya kebun ya, yang belum punya kebun, khususnya kebun semuanya belum punya. Jadi yang teman-teman yang perantauan yang mau niat tani di Kalimantan ini lebih mudah lagi untuk cara bekerja kita, yang tanpa modal kita bisa sukses bagaimana caranya. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan di channel Wiratadaya YouTube Pertanian Organik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk langkah pertama adalah kita lebih cenderung kalau modalnya belum ada, modal kecil, kita nanam pisang dulu ya. Setelah kita nanam pisang tahun pertama ini, nanam pisang dulu, nanti tahun kedua bisa nanam yang lain-lain ya. Misalkan karena kita kalau pemula istilahnya kita masih opaan ya, kita yang pendatang baru masih opaan. Kita kerja berapa hari di tempat orang, baru kita kerja di pertanian. Nah, pertanian itu teman-teman yang kita modalnya kecil, hanya nanam pisang dulu, itu modalnya kecil ya. Kalau nanam jagung bisa juga, kalau lahannya minimal jagung itu ya 2 hektar lah paling kecil. Kalau jagung bisa tanpa modal teman-teman, bisa pinjam ke tengkulak. Tapi kalau pisang ini, teman-teman bisa sedikit demi sedikit, tapi tidak nanggung beban teman-teman. Kita tidak nanggung utang, karena hidup ini teman-teman kalau bisa, kita pikiran yang simpel aja. Nanam pisang sederhana, yang penting punya hasil, kita tidak terbebani oleh risiko ya. Risiko utang itu gini teman-teman, biasanya kalau kita mau utang itu enak, tapi kalau mau bayar sulit biasanya. Itu ya, jadi teman-teman perlu disimak ini. Kita nanam pisang ini teman-teman, walaupun kita sambil kerja di luaran itu tetap jadi penghasilan ya. Karena pisang ini enggak setiap hari ngerawat teman-teman. Paling kalau rumputnya udah tinggi kita tebas, kita kumpulin rumputnya di dekat batang-batangnya. Enggak terlalu kayak tanaman lain. Kalau kayak karet setiap hari perlu dipanen itu. Kalau karet, kalau pisang ini enggak. 2 minggu, 3 minggu kalian datangi masih sehat pisangnya lah. Nanti tinggal kalau ada rumputnya kita tebas-tebas, kita ambil rumputnya yang tinggi-tinggi ini kita dekatkan di situ di pohonnya. Nah, kalau ini segini ini sedang teman-teman kemarin habis kita tebas ini. Nah, begini yang sedang itu rumputnya. Jadi di tanah itu lembab, di pisangnya juga bagus. Karena pisang teman-teman menjanjikan, nanam sekali panennya berkali-kali. Itu penghasilan pisang teman-teman, bukan neko-neko, bukan aneh-aneh, bukan rekayasa. Itu pasti, apalagi sekarang teman-teman, untuk di Kalimantan Timur ini betul-betul perlu pisang ya. Perlu pisangnya lebih banyak sekarang, karena untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat makin nambah teman-teman ya. Semenjak ada berdirinya ibu kota pindah ke sini, sekarang apapun yang kita tanam itu laku ya, termasuk mbote, tales mbote, ubi jalar, ubi singkong, semua laku teman-teman di sini. Jadi kita arahkan teman-teman yang petani modalnya masih minim, nggak usah kita ngejar yang tinggi dulu, kita kerjakan yang modal kecil ya, termasuk ubi tales, pisang, dan ubi biasa itu laku teman-teman ya. Walaupun kalau ubi tales 5.000 ya per kilo. Nah, itu udah syukur teman-teman, karena kita cabut langsung dibayar ya, gitu ya. Cabut langsung dibeli dibayar. Beda kalau kita mau kayak jagung, mau jemur, mau nutup, buka, jemur, tutup, itu enggak. Kita cabut dari pohon langsung dibayar orang. Nah, itu modal simple, kerjanya simple. Walaupun nilainya sedikit, cuman 5.000 per kilo atau 4.000, tapi kalau kita sekali panen itu 2 ton, 3 ton, kalau nanamnya banyak kan udah lumayan teman-teman. Karena jumlah tales itu
3 bulan sekali. Kalau pisang ini untuk bulan pertama ini mesti 7 sampai 8 bulan teman-teman ya, baru bisa panen ya. Setelah itu bisa kita panen per setengah bulan, bisa kita panen ya. Per setengah bulan kalau cuman untuk keperluan keluarga, nggak perlu, belum beli motor dan sebagainya, insya Allah masih cukup teman-teman ya. Itu. Jadi teman-teman, kalau untuk cara kerja kita tentang pertanian pisang ini bisa dimulai dari sekarang. Yang teman-teman baru datang merantau dari Jawa, yang mau rubah kehidupan, ekonomi masa depan anak cucu kita, silakan. Jadi seandainya kurang paham untuk cara-cara nanam pisang, yang bagaimana yang cepat berhasil, bagaimana yang pisang apa yang laku, itu di link deskripsi ada teman-teman, itu bisa disimak dari situ. Kalau kurang apa, misalkan perlu petunjuk, bisa hubungi saya di link deskripsi, ada nomornya. Jadi teman-teman, untuk channel Wirata Daya ini setiap harinya selalu bikin konten itu di pertanian ya, apapun pertanian bentuknya, kita selalu hadir di layar kalian, karena supaya kalian menonton, menyimak, dan pelajari. Karena kita kunci sukses itu di perantauan ini teman-teman dari kecil dulu ya. Jangan kita membaca yang ukuran orang ya. Kalau ukuran kita sesuaikan sama ukuran kita ya. Nah, misalkan ukuran kita 1 meter, ya kita 1 meter lebih sedikit lah yang kita kerjakan ya. Jangan ukuran kita 1 meter terus kita yang ngajak yang 3 meter. Akhirnya kita ini cari pinjaman kemana, ke sana kemari. Akhirnya ini anjlok teman-teman. Karena di Kalimantan ini anjloknya bukan dari mana teman-teman. Kadang-kadang dari harga ya. Nah itu kalau nanam lain. Tapi kalau tanaman pisang dan tales sebagainya ini jarang yang naik turun teman-teman. Yang naik turun itu sejumlah cabai, tomat, sayuran lainnya itu teman-teman. Itu yang ngeri teman-teman ya, termasuk bawang merah apa itu. Jadi sekali kayak sistem sekarang ini sampai 40, 50 ya. Nanti bisa 10.000 juga bisa. Nah contohnya ini nggak usah jauh lah untuk timun. Nah, tomat kemarin 15.000 sampai 20.000 tomat itu. Sekarang tinggal 6.000. Nah, timun yang habis 10.000, 12.000 sekarang tinggal 3.000. Nah, itu teman-teman. Ke naik turunnya sayuran kita nggak bisa diprediksi. Kalau naik turunnya pisang ini karena sudah harga tetap teman-teman ya. Ini modelnya kayak harga sawit, harga karet, itu harganya naik turunnya 1.000-2.000, nggak mau terlalu banyak. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.